guys, balik lagi di channel ini. Dan selamat datang buat yang baru mampir di channel aku. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian semua nggak ketinggalan video aku yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasilatina Dilal Komari, NIM 20383022075. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang maslahah mursalah, yang di dalamnya itu terdiri dari pengertian, kehujahan, syarat-syarat, serta macam-macam maslahah mursalah. 1. Pengertian dari maslahah mursalah. Kata maslahah berasal dari kata kerja bahasa Arab, yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditafsirkan, sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu menjadi yang berarti diutus, dikirim atau dipakai atau dipergunakan. Perpaduan dua kata menjadi maslahah mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. Secara mutlak, maslahah mursalah diartikan oleh ahli usul fikih sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syariat, serta tidak ada dalil yang menerangkan atau membatalkan. Maslahah ini disebut mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Kehujahan maslahah mursalah. Maslahah mursalah diperselisihkan para ulama. Dalam masalah ini, ulama terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Menurut jumhur ulama, maslahah mursalah tidak dapat dijadikan dalil atau hujah. Mereka mengemukakan beberapa argumen, yaitu wah, Allah telah mensyariatkan para hamba-hamba hukum-hukum yang memenuhi tuntutan kemaslahatan mereka. Ia tidak melupakan dan tidak meninggalkan satu kemaslahatan pun tanpa mengundangnya. B. Maslahah mursalah itu berada di antara maslahah mu'tabaroh dan maslahah mulghah, di mana menyamakannya dengan maslahah mu'tabaroh belum tentu sesuai daripada menyamakannya dengan maslahah mulghah. Karenanya tidak pantas dijadikan hujah. C. Berhujah dengan maslahah mursalah dapat mendorong orang-orang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan membela kepentingan penguasa. 2. Menurut Imam Malik, maslahah mursalah adalah dalil hukum syara'. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Haramain. Mereka mengemukakan argumen sebagai berikut. A. Nas syara' menetapkan bahwa syariat itu diundang kemaslahatan manusia. Karenanya berhujah dengan maslahah mursalah sejalan dengan karakter syara' dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyariatannya. B. Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan pendapat, tempat, keadaan, dan zaman. C. Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan maslahah dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka. Karenanya ia merupakan ijma'. 3. Menurut Al-Ghazali, maslahah mursalah yang dapat dijadikan dalil hanya maslahah daruriyah, sedang maslahah hajiyah dan maslahah tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil. Ya, syarat-syarat maslahah mursalah. Golongan yang mengakui kehujahan maslahah mursalah dalam pembentukan hukum atau Islam telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga maslahah tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, keinginan yang merusakkan manusia dan agama, sehingga seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syariatnya. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut. 1. Maslahah itu harus hakikat, bukan dugaan. 2. Maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. 3. Maslahah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syar'i. 4. Maslahah itu bukan maslahah yang tidak benar.
di mana nas yang sudah ada tidak membenarkannya dan tidak menganggap salah. Macam-macam masalah mursalah. Dari segi pandangan syarok terhadapnya, masalah itu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Masalah mu'tabarah, yaitu masalah yang didukung oleh syari atau Allah dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Masalah mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh Allah dan syari menetapkan kemaslahatan lain selain itu. 3. Masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nas dan ijma, serta tidak ditemukan nas atau ijma yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Baik, begitu saja penjelasan saya tentang masalah mursalah di dalam mata kuliah usul fiqh. Apabila terjadi kesalahan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya.